Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Yuk temenin aku beres-beres toko lagi. Guys, jangan bosan-bosan ya nontonin video aku. Soalnya aku pengen berbagi atau sharing-sharing tentang keseharian aku selama bekerja. Aku tuh suka banget nata-nata atau beres-beres ruangan biar semuanya rapi dan bersih. Kayak misalnya posisinya itu 1 minggu udah kayak gini, terus 1 minggu lagi diganti-ganti. Jadi kita nggak bosan-bosan liatnya. Oh iya guys, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube aku ya, supaya aku makin semangat bikin kontennya. Kenapa aku ganti posisi rak kaca ini ke belakang sedangkan rak baju batik itu ke depan? Karena pengalaman aku ada beberapa customer yang datang ke toko, mereka lihat baju-bajunya cuma sampai di patung doang. Nah, di patung yang dekat itu tuh, yang di depan itu, terus yang baju-baju di belakang tuh mereka pada nggak lihat. Jadi aku ada inisiatif, aku bilang sama bos biar posisinya ditukar aja, biar nanti pas mereka datang sambil lihat-lihat baju yang ada di patung itu, mereka juga bisa milih-milih baju yang ada di gantungan itu. Jadi customer bisa milih-milih baju batik apa yang mereka mau. Dan kebanyakan ya guys, customer aku itu yang datang tuh bapak-bapak terus sama ibu-ibu. Tapi emang baju-baju batik yang digantung ini baju untuk laki-laki semua sih. Baju batik untuk perempuan ada juga sih, tapi cuma sedikit yang ada di patung itu. Aku juga nggak tahu kenapa ya bos tuh buatnya atau taruh baju-baju batik itu cuma sebagian untuk perempuan, tapi yang dominannya buat laki-laki. Ya nggak masalah juga sih, karena memang customer kita tuh yang paling banyak laki-laki yang datang ke sini. Ini juga aku minta izin dulu sama bosnya. Aku chat bosnya, aku bilang bisa nggak posisi raknya itu ditukar aja, biar nanti kalau ada customer yang cari baju mereka bisa lihat. Untung aja bos aku bilang, boleh Rini, kamu atur aja, kamu olah aja tokonya gimana bagusnya, yang penting bersih dan rapi. Jadi guys, aku udah dititipkan toko ini buat jagainnya, buat sebagus mungkin biar nanti makin banyak pelanggan yang datang ke sini. Kalian tahu nggak sih guys, aku udah hampir 2 minggu kerja di sini, tapi aku belum sama sekali ketemu sama bosnya. Aku juga nggak tahu gimana bentuk rupa bos itu. Aku nggak tahu gimana orangnya, tapi kami berkomunikasi cuma lewat chat doang. Soalnya bos tuh cuma datang ke toko di jam pagi sampai sore doang, sedangkan aku masuknya dari sore sampai malam. Jadi bos tuh nggak datang kalau malamnya, dikarenakan tempat bos juga jauh juga sih, makanya nggak sering datang. Tapi itu nggak jadi masalah buat dia, yang penting kita jujur dalam bekerja. Dan di toko ini juga ada CCTV, otomatis kan bos tuh lihat dari CCTV, jadi bos tuh nggak penasaran lagi sama aku. Aku senang bekerja di sini karena di sini itu kerjanya nggak ribet, nggak susah, nggak banyak tekanan, dan nggak banyak kegiatan yang harus kita kerjakan. Kayak misalnya aku datang di sore hari, buka toko, nyapu, bersih-bersih, ngelap dikit, karena kan di sini dekat jalan ya, jadi harus dilap, banyak debu yang nempel. Terus kalau udah selesai itu aku tinggal duduk-duduk aja nunggu pelanggan datang. Ya menurut aku sih nggak terlalu ribet ya kerjanya, apalagi dari sore sampai malam. Ya alhamdulillahnya aku dapat kerja dari temannya adik aku juga sih, karena dia udah pulang kampung. Aku udah jelasin kan di VT kemarin, aku juga masih nyari-nyari kerja juga sih, karena kan dari pagi sampai siangnya aku nggak kerja. Aku pengen tuh kerja tuh full seharian, dapat kerja di pagi hari, terus sore harinya ya kerja di toko. Tapi sampai sekarang aku belum dapat guys, semoga aja aku cepetan dapat ya, biar juga pendapatan aku itu makin banyak. Aku nggak bisa bergantung hanya dengan satu pekerjaan ini, sedangkan gajinya juga ya nggak terlalu gede. Jadi aku harus benar-benar cari pekerjaan yang full seharian, dan aku berharap sih bekerja sesuai jurusan aku, karena kan aku udah selesai juga kuliah. Jadi
aku berharap dapat kerja yang memang betul-betul sesuai dengan kuliah aku. Tapi nyari kerja susah banget guys, apalagi kerja di kota. Di sini tuh emang susah banget nyari kerjanya. Kalau misalnya kita mau cari kerja, pasti banyak banget saingan yang datang. Kemarin aja aku udah ngelamar di beberapa tempat dan sampai sekarang belum ada panggilan. Aku nggak tahu, padahal yang lamar di situ tuh tamatan SMA juga, ya nggak sesuai jurusan juga, tapi sampai sekarang belum ada panggilan. Ternyata nyari kerja itu nggak segampang menerbalikan telapak tangan ya guys. Tapi nggak apa-apa, untuk saat ini aku biarin aja bekerja di sini. Aku bakalan kerja terus sampai benar-benar dapat pekerjaan yang lain. Tapi aku juga nggak bakalan ninggalin kerjaan aku di sini, karena menurut aku kerja dari sore sampai malam itu udah worth it banget dah. Jadi dari paginya aku bisa kerja sampai siang. Maaf ya guys, aku sedikit cerita kayak gini. Ya gimana ya bilangnya, namanya juga kita anak rantau, jadi kita harus benar-benar pandai-pandai mengatur waktu dan pandai-pandai mengatur uang. Jadi curhat kan ceritanya. Kenapa tas-tas batik itu aku gantung? Karena aku lihat tas-tas itu ditaruh di situ aja, jadi banyak pelanggan yang nggak dapat lihat. Makanya aku inisiatif buat gantungnya di situ, biar nanti kalau ada customer datang, mereka sekalian lihat tas-tas di situ. Karena tas-tasnya udah berdebu juga guys. Aku nggak tahu kenapa tas-tas itu ditaruh di situ. Jadi menurut aku lebih baik digantung aja, dan biar banyak juga yang lihat, orang-orang yang datang ke sini, mana tahu ada yang mau beli tasnya. Oh iya guys, batik-batik di sini langsung diproduksi dari Aceh ya. Jadi semua desainer bentuk-bentuk model-model tas ini emang desainernya orang Aceh, yaitu bos aku sendiri. Dan nama tokonya juga HI Batik, nama abang itu. Jadi buat teman-teman nanti yang datang ke Aceh, jangan lupa mampir di toko kita ya. Oh iya, di sini juga nggak cuma dijual baju-baju sama tasnya, di sini juga ada aksesoris batik juga. Nah, yang aku bersih-bersih ini ada beberapa aksesoris yang bakalan dijual. Aksesoris ini sebenarnya tadi digantung di rak-rak tadi tempat tas itu, jadi aku lihat kayaknya nggak cocok deh, apalagi kan tinggal dikit lagi. Makanya mending ditaruh di sini biar juga nampak cantik gitu. Lucu-lucu banget sih sebenarnya aksesorisnya. Ini tuh kayak rajut yang dibuat, tapi ada nama tokonya gitu di sini. Jadi bagus untuk gantungan kunci juga bagus, untuk tas juga bagus, dan ditaruh di mana aja bagus juga sih. Ini tuh tinggal dikit lagi karena udah banyak yang laku. Kalau soal tata mentata, aku suka banget guys, karena aku bisa tahu di mana letak-letak yang harus aku taruh. Kayak misalnya barang-barang yang ini, aksesoris yang ini, dan baju-baju yang lain, aku suka banget untuk menata-natanya. Kayak cantik banget gitu kalau ditata-tata rapi, dan sesuka aku mau buat gimana. Karena tokonya deket jalan, jadi ngelapnya harus setiap hari. Aku biasanya ngelap kalau pas masuk kerja, terus pas mau pulangnya dari situ aku mulai ngelap kaca stainless atau yang di atas meja itu, karena memang debu banyak banget guys tempat aku. Makanya harus disediain serbet. Aku chat lah abang tuh, aku bilang tolong bang sediain serbet, dan akhirnya abang tuh dengerin. Oh ya, ini tas sebenarnya awalnya nggak digantung, awalnya itu ditaruh di atas rak-rak itu. Terus aku punya inisiatif untuk menggantungnya di gantungan itu, karena aku pikir kalau misalnya ditaruh di rak-rak itu nggak akan ada yang lihat. Kalau misalnya digantung kayak gini pasti ada yang ngeliat. Dan kebetulan tas-tas itu sih bagus-bagus juga sih, karena emang di toko ini semuanya serba batik dan jualan parfum gitu. Ini sebenarnya memang agak kelihatan sempit, tapi menurut aku kalau agak sempit-sempit gitu terlihat banyak gitu kalau misalnya ada pelanggan yang datang ke sini. Jadi nggak apa-apa agak dempet lah dikit. Tapi rencananya meja yang ada di situ bakalan dipindahkan ke belakang. Nah guys, ini dia penampakannya setelah semuanya ditata rapi. Udah bagus banget kan? Rak yang itu udah aku pindahin ke belakang, dan itu juga udah aku rapi-rapiin semuanya.
Makasih ya udah mau nonton video aku. Assalamualaikum.